Manusia apabila mengetahui dengan jelas tujuan hidupnya di dunia, maka ia akan memiliki nilai dan makna. Sebagai makhluk istimewa yang dibekali jiwa oleh Sang Maha Pencipta, diberi jiwa yang merupakan pancaran misteri ilahi yang tersembunyi di dalam diri manusia. Maka jelaslah, manusia sejatinya terus menyucikan jiwanya agar pantas menjadi diri atau seorang manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lihat. Memantaskan diri menjadi manusia yang Allah lihat, bahkan Allah ridhoi masuk surga tidaklah mudah. Lantas menyucikan jiwa yang seperti apa dalam rangka memantaskan diri ini yang penuh dengan noda dosa? Kita simak ulasannya secara lengkap berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya insyaallah. Islam 14 abad nggak pernah ganti kurikulum, dan itu semua tersedia ceritanya, kisahnya, sejarahnya, tinggal diteladani. Kadang mungkin kitanya aja, kok ayat pertama Iqra, oh kita juga rajin baca kok, baca komen, baca WA, baca grup, itu kan agak beda, bukan itu yang dibaca. Ya. Nabi sebelum akhirnya diperintahkan berdakwah, bahkan sebelum Isra Mi'raj turun surat Muzammil, kum ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, ya. Kum bangkit, min laila dari sebagian malam, ila qalila kecuali cuma sedikit. Oh, Nabi disuruh bangun malam. Kapan Nabi bangunnya? Nisfahu aw yunqus minhu qalila, setengahnya atau kurangi sedikit. Oh, kita juga sama kayak Nabi, kok beda tipis. Apa misalkan, oh Nabi tengah malam sudah bangun, kita tengah malam masih bangun. Tipis kan? Nah, itu. Kita sama sahabat juga suka nawar kok, sama aja suka nawar. Ya. Cuman gimana nawarnya? Abdullah bin Amr bin Al-As, anaknya Amr bin As. Ya Rasulullah, aku pengen puasa, muda, soleh, ingin beribadah. Ya udah 3 hari setiap bulan ayamul bid. Ya. Masih bisa lebih aku wahai Rasul. Ya udah Senin Kamis. Lumayan kan, sebulan 8 kali, berarti 8 hari. Kalau 4 pekan, masih bisa lebih wahai Rasul. Ya udah puasa saudaraku, puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari enggak, sampai meninggal, puasa setengah kehidupan. Aku masih bisa lebih wahai Rasul. Gak ada yang lebih utama daripada puasa Nabi Daud. Ya. Nawar kan beliau, tapi nawarnya ke atas. Nah, kita nawarnya, oh, qobliyah ya? Itu sunnah kan? Oh ya udah nggak apa-apa kan kalau saya nggak ngelakuin? Ya silakan ditawar ya. Ya Allah, ya gitulah ya. Tapi itulah tujuannya menyucikan jiwa, dan begitulah didikan dalam Islam. Diteruskan para sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jadi Amirul Mukminin. Kalau sekarang kan presiden ya, Amirul Mukminin mau ngangkat gubernur. Datanglah calon gubernurnya, cagupnya nih ke kediaman pemimpin. Nyampe Sayyidina Umar lagi main sama cucunya. Ya kita tahu segagah-gagahnya orang main sama anak kecil gimana Pak? Ciluk. Nggak dijawab. Ciluk. Lucu ada konyol-konyolan. Si calon gubernur teh diriwayatkan teh kalau bahasa kitanya mah ilfil. Gini Umar, katanya setan gitu takut ketemu Umar. Asa main sama bocah asa gimana gitu. Kelihatan ekspresi wajahnya sama Umar. Kamu kenapa mukanya kayak begitu? Enggak, maaf. Kamu nggak punya anak cucu apa di rumah? Punya di rumah ini. Kamu nggak pernah main seperti itu dengan anak cucumu? Gak pernah sekalipun. Ini rasanya menurunin izzah, nurunin wibawa. Apa kata Sayyidina Umar waktu itu? Pulang kamu sana. Gak usah jadi gubernur. Apa kekurangan saya? Engkau yang memanggil saya. Apa kekurangan saya? Apa jawaban beliau? Kalau kepada darah dagingmu sendiri saja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hati, atasan ke bawahan, guru ke murid, pemimpin ke hati. Kok ilmu penting ilmu, ya. Tapi pernah ngelihat orang bicara pakai ilmu,
nggak pakai kasih sayang. Di lampu merah waktu itu lagi di Surabaya, ada bapak-bapak di lampu merah, nunggu lampu merah sambil nahan panas. Di belakang ada yang telat ngerem, kesenggol lah spakbornya ya, bukan jidatnya, ya. Kesenggol, yang kesenggol balik badan, malah ngegebrak motor yang di belakang. Heh, sabar dong, innallaha ma'as-sabirin tahu. Betul gak ayatnya? Al-Baqarah 153 itu. Tapi karena cuman adanya amarah, tidak ada kasih sayang, berantem yang ada di situ. Ilmu penting demi Allah biar gak ngalor ngidul. Tapi ya gitulah, Nabi sayang kepada mereka, tujuannya menyucikan jiwa mereka. Sisanya mereka yang nanti ngikut. Ya, nggak sekedar bicara bikin pinter banget. Ya, terakhir penutup, mumpung tadi ngomongin Umar dan tahun depan kayaknya bakal rame-rame masalah pemerintahan. Ya. Dan suatu ketika Umar bin Khattab mendapat kunjungan dari salah seorang gubernurnya. Sama ini dikala beliau jadi Amirul Mukminin ya. Lalu ya namanya sowan kepada pemimpin ya oleh-oleh bawalah kue. Ketika dicicipin baru dia satu kali gigit kuenya enak. Langsung ngerasa nggak enak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ditanya, kue seenak ini di negeri kamu semua orang bisa makan nggak? Sampai yang paling gak punya uang sekalipun. Dijawab dong, enggak juga sih, dah ini teh mahal. Ngomongnya gak kayak gini ya, karena beliau bukan orang Sunda ya. Cuman ini mah misal aja punten ya, biar saya bahasakan gitu ya. Ya enggak sih, dah ini teh mahal, gak semua orang sanggup beli ya. Apa kata Sayyidina Umar? Gimana untamu bawa pulang kembali kue ini? Ditanya, emang kenapa ini hanya kue wahai Amirul Mukminin? Nasihatnya luar biasa. Ketahuilah, kita memimpin, kalau negeri kita kelaparan, kitalah yang harus paling pertama kali lapar. Dan kalau akhirnya negeri kita makmur sejahtera, wallahi demi Allah, kitalah pemimpin yang harus paling terakhir kenyang. Ya apa kabar kalau misalnya rakyatnya kelaparan, ininya malah kenyang buncit sendiri, naudzubillah ya. Nah gitulah. Ketika mereka memerintah dengan hati, itu yang terjadi. Abu Bakar As-Siddiq ketika diangkat jadi pemimpin minta tolong kepada para sahabat, boleh nggak saya masih sambil dagang, saya punya anak cucu. Ya tuh nggak mungkin ngurus negara sambil jualan di pasar ya. Akhirnya ya udah dapat gaji nanti. Apa yang didapat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, gajinya adalah sehari setengah ekor kambing. Jadi kalau sehari 2 hari dapat 1 ekor kambing beliau itu. Diterima, memang diterima. Tapi setelah 2 tahun wafat, ditemukanlah wasiat, anak cucunya baru meneruskan. Dapat wasiatnya apa? Disedekahkan dari harta pribadinya Abu Bakar sejumlah nilai kambing yang pernah diterima selama 2 tahun tersebut diinfakkan untuk negara. Bisa dibilang berarti beliau mimpin negara 2 tahun gratis. Wallahi. Ya. Karena kalau makmur ya cinta atau memimpinnya. Masa contoh sesempurna ini kita nggak mau ikutin ya? Ini yang ngikutin Nabi ya, paling gerkah. Yuk lihatlah jujur-jujuran. Masalah manusia tuh paling banyak kalau mau jujur kita sendiri dah yang undang. Silakan tonton semua film azab manapun. Jadi film azab ya. Iya kan? Diawali dari apa? Entah dia durhaka ke orang tuanya atau apapun itu. Ya. Ini juga jadi renungan buat kita ya. Ini mah PR tapi nggak usah dijawab ya. Di Jepang katanya banyak film porno, Pak. Karena ternyata di sana orang pada nggak mau nikah. Di Korea kebanyakan drama romantis karena di sana perceraian tinggi. Jadi dibikin nikah tuh indah banget. Kalau di Indonesia, kenapa banyaknya film azab ya? Wallahu a'lam bishawab. Saya waktunya mentok ya. Saya mohon maaf sekali lagi atas kelambatannya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik dan kita bisa ngaji bareng lagi. Istilah ya, saya closingnya pakai pertanyaan sederhana saja. Tolong dijawab rame-rame sama-sama. 1, apa kita punya keinginan? Punya. 2, apa Allah juga punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat, bahagia, dan lain-lain. 3, dari lahir sampai detik ini, jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Yang kita suka. Terus sejauh ini udah ngejar yang kita suka terus, bahkan sebagian cita-cita kita udah tercapai. Kenapa masih sulit bahagia? Sedangkan ada orang yang udah lebih sering mengejar yang Allah suka daripada yang dirinya suka. Dirinya dizolimi kayak diapain, tetap bisa lebih mudah bahagia.
Maka harus berapa kali patah hati, sedih dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Ya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik. Tolong koreksi diri ini jika ada kesalahan, karena seluruhnya datang dari kebodohan diri ini. Tolong dimaafkan dan dinasihati. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Nanti ditutup, Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.